Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah Kaisar Suegu dihukum, Qin Chen dibawa ke atas kapal perang. Di dalam ruangan, Wakil Komandan Gong duduk di kursi dan menatap Qin Chen dengan acuh tak acuh. Qin Chen berkata, "Saya telah melihat Wakil Komandan Gong." Qin Chen melengkungkan tangannya. Wakil Komandan Gong berbicara, "Qin Chen, seorang bocah dari 5 negara barat laut di tanah 100 dinasti, seorang murid dari keluarga Qin di kerajaan Qi besar. Ayahnya tidak diketahui, semenjak membangkitkan bloodline sampai sekarang terus melambung. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah." Wakil Komandan Gong hanya tersenyum. Qin Chen terkejut dan tidak bisa menahan amarah, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia berkata, "Saya ingin tahu apakah Wakil Komandan Gong memiliki tujuan lain untuk menyelidiki Junior." Wakil Komandan Gong berkata dengan enteng, "Kamu hanya paria dari tanah 5 negara. Menurutmu untuk apa Wakil Komandan ini menyelidikimu?" Qin Chen segera menekan amarahnya dan berkata dengan suara pelan, "Apakah terlalu berlebihan bagi Wakil Komandan Gong untuk mengatakan ini?" Wakil Komandan Gong tertawa dan berkata dengan ringan, "Berlebihan. Anda dan Yu Qianzu telah saling mengenal semenjak di tanah 5 kerajaan. Kalian juga bisa disebut kekasih masa kecil. Sekarang Yu Qianzu telah bergabung dengan aula penegak hukum saya. Tentu saja secara alami saya perlu menyelidiki orang-orang di sekitarnya dengan jelas." Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan berkata, "Wakil Komandan ini memanggilmu kali ini hanya ada satu tujuan. Mulai hari ini Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan Yu Qianzu. Apa Anda mendengarnya?" "Mengapa?" tanya Qin Chen, senyum di wajahnya menghilang. "Aku khawatir kamu belum tahu Yu Qianzu telah dipilih secara pribadi oleh pemimpin Ji Hongchen sebagai murid pribadi dan akan segera direkomendasikan ke Istana Berkabut. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan memasuki Istana Berkabut dan setidaknya dia bisa menjadi murid inti. Anda tidak pantas untuknya. Apakah Anda mengerti?" ucap Wakil Komandan Gong Feng. Tuan Zuyan datang ke Qin Chen dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk berbicara lagi. Qin Chen tahu bahwa jika dia terus berbicara tidak akan ada hasil. Dia berbalik dan berkata, "Aku akan pergi sendiri." Yu Qianzu buru-buru menyapanya. "Shao Chen, apa yang dikatakan Wakil Komandan?" Qin Chen menjawab, "Bukan apa-apa, hanya saja aula penegak hukum tidak ingin kita bersama." Jawab Qin Chen tersenyum. Yu Qianzu berkata, "Shao Chen, jika aula penegak hukum tidak membiarkan kita bersama, maka saya tidak akan bergabung dengan aula penegak hukum ini." "Qianzu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" kata Zuyan. "Tentu saja saya tahu," jawab Yu Qianzu menghela nafas dan menatapnya dengan tegas. "Jika bukan karena Qin Chen, saya khawatir saya tidak akan lagi hidup di dunia ini. Tidak peduli apa itu, saya tidak akan pernah berpisah dengannya." "Beraninya kamu!" teriak Zuyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yu Qianzu ini baru saja bergabung dengan aula penegak hukum, sudah berani melanggar perintah aula penegak hukum seperti ini. Zuyan berteriak dengan marah, "Kemarilah, bawa Yu Qianzu kepadaku." "Hentikan!" Jiruyu tiba-tiba mendengus. "Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Yu Qianzu." Wajah Jiruyu pucat. Dia tidak menyangka Wakil Komandan Gong memanggil Qin Chen hanya karena ini. Terlebih lagi, meskipun dia memiliki sikap sombong terhadap Qin Chen sebelumnya, pada kenyataannya Qin Chen telah menyelamatkan hidupnya. Qin Chen adalah satu-satunya jenius yang dia kagumi semenjak dari Wuyu hingga saat ini. Dia juga memiliki sedikit perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Dia bahkan berkata, "Wakil Komandan Gong, saya tahu Anda dapat memahami ini. Meskipun saya tidak tahu apakah masalah ini diperintahkan oleh bibi saya atau oleh Anda secara pribadi, saya akan memberitahu Anda itu. Jangan pernah campuri urusan Yu Qianzu lagi." "Qin Chen, Yu Qianzu, pergilah, aku akan menurunkanmu kembali."
Setelah Jiruyu mengatakan ini, dia segera membawa Qinchen dan Yu Qiansu keluar dari kapal perang dan menyapu ke arah kota alkimia. Seluruh aula kapal dikelilingi oleh banyak anggota aula penegak hukum, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka dan hanya bisa melihat mereka pergi. Wakil Komandan Gong Feng tersenyum dingin dan berkata, "Suyan, yang harus kamu lakukan sekarang adalah membujuk Yu Qiansu untuk kembali." Di dalam kota alkimia, Jiruyu tersenyum pahit dan berkata, "Qinchen, maaf, saya tidak berharap Wakil Komandan Gong Feng memanggil Anda hanya untuk ini." Qinchen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil hati untuk hal kecil ini. Percaya atau tidak akan lama lagi Wakil Komandan Gong akan mengirim seseorang untuk mengundang Qiansu kembali." Yu Qiansu bahkan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika mereka bersikeras memisahkanku darimu, aku tidak akan kembali." Qinchen terdiam sesaat dan berkata, "Qiansu, sebenarnya itu semua tergantung padamu. Jika Anda ingin bergabung ke aula penegak hukum, saya tentu saja mendukung Anda. Anda juga pernah ke istana penegak hukum. Anda harus memiliki pemikiran Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak ingin pergi, tidak masalah. Ikuti saya ke Wuyu. Itu mungkin tidak lebih baik daripada pergi ke istana berkabut." Qinchen masih memiliki kepercayaan diri. Jiruyu menyela, "Qiansu, ayo kembali bersamaku. Yakinlah, di aula penegak hukum tidak akan ada yang berani menghinamu." Mendengar ini, Yu Qiansu menatap Qinchen dengan lembut dan berkata, "Karena Shao Chen telah mengatakannya, aku masih ingin pergi ke aula penegak hukum. Selain komandan yang sangat baik padaku, aku juga ingin memberikan beberapa bantuan padamu." Benar saja, seperti yang dikatakan Qinchen. Setelah beberapa saat, mereka melihat Suyan datang. Kali ini wajahnya penuh dengan senyuman. Dia dengan tulus berkata, "Nona Ji, terima kasih atas nasihatmu barusan. Saya memang ceroboh. Pemimpin Gong telah menghukumku. Dan Tuan Qin, alasan mengapa Komandan Gong mengatakan itu padamu juga untuk kebaikan Qiansu. Anda tahu Yu Qiansu itu sangat penting bagi pemimpin Ji Hongchen. Pemimpin tidak hanya ingin memperkenalkannya ke istana berkabut, tetapi juga ingin Nona Qiansu memasuki kolam suci surgawi istana berkabut. Kali ini, alasan mengapa Tuan Gong melewati kota Dandao adalah untuk meminta pil pemurnian tubuh pada Tuan Xuanzeng. Lagi pula, Komandan Gong tidak bermaksud mencegah kalian berdua untuk saling berhubungan. Dia hanya berharap ketika Nona Qiansu sedang berlatih, Tuan Qin tidak akan terlalu mengganggu Nona Qiansu. Tentu saja jika Tuan Qin akan datang ke Martial Domain secara alami, akan dapat menemukan Qiansu di sana. Suyan terus meminta maaf dan kemudian berkata kepada Qiansu, "Nona Qiansu, saya agak ceroboh barusan. Aku menyinggung gadis itu, tolong maafkan saya." Qinchen tersenyum tipis dan berkata, "Karena seniorian tahu bahwa dia salah, generasi muda secara alami tidak memiliki alasan lagi dan tentu saja akan menerima permintaan maafmu." Setengah hari kemudian, kapal perang aula penegak hukum akhirnya diaktifkan dan meninggalkan kota Dandao dalam sekejap mata. Badai ini akhirnya mereda. Setelah orang-orang aula penegak hukum pergi, suasana di kota Dandao kembali normal. Qinchen dan 3 orang putra suci lainnya juga dipanggil ke Papiliun Pil oleh penguasa Papiliun Xuanzeng. Master berkata, "Kalian berempat segeralah untuk bersiap. Kompetisi 4 wilayah akan diadakan 1 bulan kemudian. Kami akan memimpin kalian untuk berangkat. Kali ini kompetisi 4 wilayah terletak di bagian timur dari wilayah pusat. Di kota Zhongzhou terdekat akan ada orang kuat dari Wuyudange. Kalian berempat pergi bersamaan. Qinchen adalah pemimpin tim. Siapapun yang mendapat peringkat tertinggi dalam kompetisi ini, saya akan menjadikannya pewaris kota Dandao. Untuk itu kalian harus bekerja keras." Di antara 3 putra suci, si Aoling berada dalam posisi yang sedikit lebih baik. Setidaknya tuanya Master King Hong memiliki sikap yang normal terhadap Qinchen sebelumnya. Papiliun Xuanzeng berkata, "Malam ini akan ada perayaan promosi putra suci baru. Qinchen tetap tinggal dan kalian bertiga silakan mundur dulu." Setelah Wei Jinzhou dan 2 lainnya pergi, Master Papiliun Xuanzeng memandang Qinchen dan berkata, "Tidak peduli apa tujuanmu bergabung dengan kota Dandauku, aku hanya berharap padamu jangan melakukan hal-hal yang membahayakan nyawaku. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi."
Master Papiliun Xuanzeng mengatakan sesuatu dengan singkat, melambaikan tangannya dan menutup matanya seperti orang tua yang lelah. "Tuan Papiliun, jangan khawatir," jawab Qin Chen membungkuk hormat. Di lain sisi, Xuan Yiyawang telah mendapatkan kembali posisinya sebagai wakil Master Papiliun. Demikian pula keluarga Zuo telah bangkit kembali. Dikatakan bahwa banyak keluarga lari ke keluarga Zuo sore ini dan meminta maaf atas perilaku mereka selama bertahun-tahun. Misalnya keluarga Huang, mereka sangat takut sehingga mereka hampir berguling ke keluarga Zuo dan memberikan hadiah dengan murah hati. Keluarga Zuo tetap menerima semua hadiah dari keluarga lain, tetapi beda halnya dengan keluarga Huang. "Chen kecil, selamat," ucap Master Xuan Yi. "Tuan Xuan Yi terlalu sopan," jawab Qin Chen berkata sambil tersenyum. Master Xuan Yi menghela nafas dan berkata, "Chen kecil, lelaki tua ini tidak menyangka akan ada momen seperti ini." Penatua Jiao Jialiang dan yang lainnya juga turut mengucapkan selamat. Master Xuan Yi menghela nafas dan berkata, "Shao Chen, Anda tahu orang tua ini tidak akan lama lagi, tetapi bagaimana dengan murid-muridku ini? Mereka telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, mereka rajin dan teliti. Setelah lelaki tua ini tiada, tolong jaga murid-muridku ini." Qin Chen tidak berharap Raja Pengobatan Xuan Yi mengatakan ini, dia hanya tersenyum dan berkata, "Senior, jangan berkata demikian, itu bukan penyakit yang mematikan. Mengapa perlu begitu pesimis?" Qin Chen tertawa. Xuan Yiyawang tersenyum pahit. Dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bahkan Master Papiliun Xuanzeng pun angkat tangan. Qin Chen melanjutkan, "Senior, sebelum Qin berangkat, senior bisa datang dan Qin akan menyembuhkan penyakitmu sendiri." Semua orang tercengang. Zhu Qingfeng berkata, "Tuan, Shao Chen telah berkata demikian dan dia pasti akan bisa menyembuhkannya." Zhu Qingfeng juga sangat gembira dan langsung tertawa. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen telah mendiskusikan beberapa hal dengan Zhu Qingfeng dan Nang Gongli. Awalnya Nang Gongli datang ke Beitianyu untuk menemukan gurunya, tetapi sekarang Qin Chen kekurangan tenaga dan perkembangannya di Cakrawala Utara ini memiliki masa depan yang lebih cerah. Jadi dia tetap tinggal di sini untuk saat ini, dan hal penting lainnya yang harus mereka lakukan adalah menjemput Zhao Lingshan dan yang lainnya ke kota Dandao. Negeri 100 dinasti masih terlalu terpencil dengan sumber daya yang terlalu sedikit untuk mendukung perkembangan mereka. Tinggal di sana hanya akan menunda masa depan semua orang. Masalah ini diserahkan kepada Nang Gongli. Kedua, perlu untuk segera memperluas Papiliun Cendi di kota Dandao. Masalah ini diurus oleh Zhu Qingfeng dan keluarga Zuo-nya. Selanjutnya Qin Chen meminta Zhu Qingfeng untuk mencari berita tentang orang tuanya. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Qin Chen punya waktu untuk beristirahat dan mulai mencari ramuan untuk mengobati Xuan Yiyawang. Pada saat yang sama, berita tentang kehancuran Sekte Pedang Iblis dan Sekte Angin juga menyebar ke seluruh wilayah Surga Utara. Setelah jatuhnya dua sekte besar itu juga memicu perebutan beberapa pasukan tingkat kekaisaran di dekatnya, yang mengarah ke pertempuran besar di antara beberapa pasukan tingkat kekaisaran itu. Qin Chen secara alami mengabaikan semua ini. Waktu sebulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan ketika saatnya tiba di bawah kepemimpinan Master Papiliun Xuanzeng, mereka segera berangkat ke benua timur. Wilayah Dongzhou adalah salah satu dari 4 wilayah daratan Tianwu. Benua Tianwu dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Surga Utara, wilayah benua timur, wilayah Cina Selatan, dan wilayah Wilderness Barat. Di antara mereka, wilayah Surga Utara adalah wilayah yang paling terpencil dan lemah. Ada beberapa yang kuat, tetapi yang teratas yang kuat hanyalah Kaisar Bela Diri tingkat 8 puncak, seperti Papiliun Master Xuanzeng. Wilayah Wilderness Barat jauh lebih kuat dari wilayah Surga Utara, tetapi tidak banyak. Sedangkan wilayah Cina Selatan dan wilayah benua timur adalah wilayah yang benar-benar kuat di antara mereka. Benua timur sangat dihormati. Di benua timur bahkan ada orang kuat di tingkat Kaisar Wutian. Kota Zhongzhou, tempat Qin Chen dan timnya berkunjung, adalah kota netral terdekat di benua timur. Karena dekat dengan wilayah Wu, itu juga merupakan kota inti dari benua timur. Kali ini Master Papiliun Xuanzeng membuat persiapan penuh. Selain Master Papiliun Xuanzeng, penatua khusus Huang Funan juga ikut serta. Qin Chen juga membawa Pak Tua Dabei, dan sisanya seperti Zhu Qingfeng dan yang lainnya tetap tinggal di kota Alkimia untuk mengelola dan mengembangkan Papiliun Cendi.
Kincen mundur di kapal perang untuk berlatih setiap hari. Adapun yang lain, mereka sangat ingin tahu tentang dunia luar. Cakrawala Utara berdiri di kapal perang dari waktu ke waktu dan menonton dari jauh. Wilayah benua timur sangat jauh dari wilayah surga utara. Bahkan jika itu adalah susunan teleportasi dan kapal perang, itu akan memakan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Master Swanseng berkata, "Semuanya kita telah memasuki benua timur. Semua orang jangan sampai berkonflik dengan orang-orang di sini." Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.